Iya mas, gimana ceritanya tadi malam itu mas? Ya, Kemarin di emergency. Pak Randy, ini saya juga masih lemas, masih muntah-muntah. Terus ini kondisi masih di kamar nih, belum beranjak. Kondisi kemarin tuh, ceritanya kemarin tuh jam 1 lewatan, kurang lebih hampir ya jam 2 kurangan. Kurang lebih saya mendapatkan orderan dari Bogor, tepatnya di sekolah SD. Depannya itu entah Purel apa itu entah Banjar. Saya kurang tahu karena kondisinya di situ kan sepi, gelap. Nah, saya dapat orderan dari sana tanpa ada nama, tapi nomor telepon ada. Saya putar balik dari Bogor cari tepatnya di depan bakso Bandung. Di depan bakso Bandung saya putar balik ke sana. Saya sambil liatin Google Map, tapi saya tertuju tepat di posisi SD itu ada cewek di situ berdiri sambil megang handphone. Nah, saya lanjutkan mobil saya pelan. Dan tiba-tiba tidak ada pertanyaan apapun, dia tidak nanya, dia langsung masuk ke mobil saya. Berarti saya berpikir inilah penumpang saya, gitu kan. Ya udah, saya langsung berangkat, saya nyalain Google Map tujuannya kemana, saya nyalain udah di situ. Dan saya jalan, tidak ada pikiran apa-apa saat itu, nggak ada pikiran aneh saat itu, karena saya sering mendapatkan penumpang LC kayak gitu, penumpang cewek-cewek. Saya berpikir mungkin itu cewek-cewek kafe. Tapi wujudnya si perempuan itu rambut panjang, dia pakai baju merah, modelnya model gaun, tapi kayak model baju lama gitu, kayak noni Belanda kayak gitu. Ya udah, saya tidak ada pikiran apa-apa saat itu. Ya udah, saya jalan aja. Tepat di McD Nusa Dua, Google Maps saya tertuju untuk putar balik. Ya udah, saya putar balik, tapi si penumpang itu tiba-tiba dia bilang, tapi simpel dia bilangnya, masih lurus katanya. Udah begitu aja, udah simpel. Saya berpikir ya udah, saya masih lurus. Saya ikutin penumpang, sehingga mungkin dia punya ada alternatif lain, ada jalan yang lebih cepat. Ya udah, saya ikutin seluruh. Nah, di Google Map itu tertuju putar balik lagi, disuruh putar balik lagi. Nah, pas saat saya putar balik tepat di depan Hotel Pop, saya mau putar balik lagi, si penumpang tetap bilang lagi masih lurus, seperti itu aja kata-katanya. Saya bingung jadinya, kan ada sedikit aneh. Ya udah, saya terus jalan, saya sedikit sambil mencuri pandangan, saya lihat di kaca dalam mobil kecil, si perempuan itu hanya duduk terdiam sambil menunduk gitu. Duduk terdiam sambil menunduk. Udah, saya berpikir dia ngantuk, mungkin dia tidur. Saya berpikir ke sana. Ya udah, pas saya putar balik terakhir, pas tepat di jalan tol keluar tuh Mas Randy. Jalan tol keluar itu yang tembusnya kalau belok kanan ke Ciligita kayaknya. Ya, ke Ciligita. Nah, saya putar balik, tidak ada komentar. Si penumpang itu tidak ada berarti benar. Saya ikutin aja udah. Saya putar balik ke situ. Nah, tepat pas di depan Hotel Godrey yang naik ke atas itu di kiri, tapi Google Maps saya tidak mengarah ke sana, Pak Randy. Nah, tapi si penumpang bilang lagi belok kiri. Udah gitu aja. Saya bingung kan, jadi tambah tanda tanya. Ya udah, saya ikutin si penumpang ini aja. Saya naik ke atas kan, posisi Godway kan naik ke atas di sana. Ya, lokasi saat itu memang sepi, jalanan sepi, nggak ada satupun kendaraan di sana yang lewat itu, nggak ada. Ya udah, saya ikutin keinginan penumpang, saya ikutin masuk ke jalan sana. Nah, Google Maps juga tertuju ada lagi mengarah ke sana. Ya udah, lurus aja, saya ikutin lagi. Saya terus aja sampai ke dalam. Saya tahu posisi di jalan sana kan memang banyak villa, banyak hotel, ada minimart juga. Saya lihat waktu itu nggak ada pikiran yang aneh-aneh, tapi semakin ke dalam, saya lihat di Google Map titik merahnya udah hampir tertuju. Saya masuk, saya menemukan di situ ada jalan Keranda Baru. Di situ ada jalan Keranda Baru. Keranda atau beranda mumbul? Tapi saya baca itu Mas, saya masih awas kok, saya masih lihat itu. Saya Keranda Baru di situ tuh. Nah, saya masuk. Tertuju belum di titik merah itu belum. Si penumpang juga diam, nggak ada komen. Ya udah, saya ngelanjutin aja lagi mengikuti titik lokasi tepatnya di mana. Ya udah, aku ikutin.
setelah beberapa kali saya menemukan tikungan, saya menemukan lagi nama jalan. Di situ nama jalannya Jalan Mahoni. Jalan Mahoni. Ya, Jalan Mahoni. Oke, di situ belum tertuju ke titik merah. Masih banyak tikungan. Tapi di situ memang posisinya perumahan, Pak Randy. Ya, perumahan. Nah, saat terakhir saya mendapatkan tikungan terakhir, di situ saya menemukan lagi plang. Di situ Jalan Kamboja. Ya. Nah, setelah saya menemukan Jalan Kamboja, di situ udah mulai titik Google Maps saya tertuju pada titik merah. Udah sampai di Google Maps sudah ada keterangan Anda sudah sampai. Ya udah, saya diam di situ. Udah, Mbak, di sini lokasinya. Penumpang itu tidak ada basa-basi. Dia langsung ngasih uang 100.000, Pak Randy. Di belakang dia ngasih uang 100.000. Saya liatin dulu di aplikasinya, di Argonya. Argonya kan itu cuma 69 kayaknya, kalau nggak salah 69.000. Nah, saya kan ngambil uang kecil untuk kembalian. Tapi sambil saya ngambil uang kecil, si penumpang itu udah turun. Tiba-tiba saya lihat di kaca depan, dia udah masuk ke gerbang perumahan itu. Ya saya berpikir, oh ya mungkin dia ngasih tip gitu mungkin kan Pak Randy. Ya dia ngasih tip, saya nggak ada pikiran apa-apa. Ya udah saya putar balik mengikuti jalan yang tadi aku masuk gitu. Dan ternyata saya putar balik, kok saya bingung, kok jadi semakin banyak cabang, semakin banyak tikungan, semakin banyak arah gitu. Saya coba ke arah yang tadi saya ingat, saya coba ke kanan, kok menemukan titik itu lagi. Saya belok lagi ke sana, menemukan titik itu lagi. Saya sampai berapa kali sampai putar-putaran. Kurang lebih saya lihat waktu itu kurang lebih 1 jam lebih saya putar-putaran di situ. Niat saya ingin kembali lagi ke si penumpang tadi. Niat saya ingin minta pertolongan supaya diarahin jalan kemana. Kan gitu maksud saya, Pak Randy. Nah, halo? Ya, terus? Nah, setelah itu saya kembali lagi ke sana, mencoba untuk balik lagi ke perumahan itu. Kok tiba-tiba pelang itu sudah nggak ada, Pak Randy. Pelang itu sudah nggak ada. Tapi saya ingat perumahan itu posisinya di sini di tikungan ini. Tapi saya pas masuk terakhir di tikungan terakhir, saya lihat itu jalannya Kamboja. Kok tiba-tiba di depan hadapan saya cuma ada rawa-rawa aja sama pohon-pohon besar. Terus? Bingung jadinya saya posisi. Waduh, kok bisa sampai ke sini? Saya ingat kok saya yakin kok ini ke sini gitu loh, Pak Randy. Saya udah saat itu udah pikiran saya udah nggak karu-karuan, udah nggak karu-karuan. Pikiran saya udah nggak jelas, arahnya kemana, kaki gemetaran, udah lemes, saya bingung dan gimana, saya udah capek lagi sampai satu jam lebih. Akhirnya saya menginfokan, minta tolong ke rekan-rekan saya, sama ke teman-teman saya. Percakapannya saya juga sudah kirim ke PTOB, semua percakapan dari waktu jam-jamnya itu saya kirimkan, saya kirim semua ke sana. Tidak ada respon dari rekan-rekan saya, juga tidak ada respon. Saya bingung, ya udah mau nggak mau langsung ke PTOB di situ. Akhirnya ada PTOB yang mengetahui kejadian ini. Saya pun nggak tahu kalau ternyata kejadian ini sudah melebar luas ke emergensi. Cuman kan saya berpikir ini kejadiannya hanya sepele gitu. Saya berpikirnya gitu, Pak Randy. Tapi kok tiba-tiba saya di situ udah kawat, nggak tahu apa. Posisi itu saya udah gemetar. Saya coba lagi putar balik nggak ketemu. Yang saya temuin cuma hanya rawa-rawa aja, jalan yang nggak jelas. Perumahan itu saya tidak ada menemukan lagi. Si penumpang itu aku turunin itu udah nggak ada. Yang ada cuma los aja, jalan buntu, cuma rawa-rawa aja sama pohon besar itu aja yang saya lihat. Terus itu cara baliknya Mas gimana akhirnya? Nah, saya waktu itu kan tetap tidak bergerak apapun karena saya gemetar kaki, saya muntah-muntah saat itu kan. Tapi ini saya cerita ke istri juga saat pulang, ternyata ada kontak batin juga sama anak saya. Anak saya juga tepat pada waktu malam itu nggak jelas, anak saya juga muntah-muntah waktu itu malamnya. Lagi waktu saya malam itu juga muntah-muntah. Saya ceritain ke istri, ini juga cerita kaget kenapa kok ada kan anak saya juga semalam begitu, katanya Pak anaknya gini-gini. Ya udah saat saya pulang saya nggak tahu, saya tertidur, nggak tahu kenapa saya tertidur. Saya udah nggak mikir apa-apa, saya tertidur. Cuman handphone saya kan diprogram sama istri, jadwal sembahyang subuh kan sudah ada tertera kalau udah waktunya sholat subuh. Nah itu muncul, jadi seolah-olah mengingatkan, itu muncul jadwal sholat sudah 5 menit lagi. Nah saya terbangun di situ tuh, kurang lebih saya lihat kurang lebih jam 5-an lewat di situ. Udah saya lihat di situ, saya tetap di posisi di lokasi semalam di situ. Di posisi itu saya lihat di situ, saya bingung juga mau balik kemana. Nah setelah saya setengah 6-an lah, kurang lebih setengah 6-an, seolah-olah saya lihat ada bapak-bapak dia pakai sepeda ontel.
Ada bapak-bapak pakai sepeda ontel sambil boncengan 2 anak cewek. Bapaknya dorong, tapi anak cucunya nggak tahu anaknya itu siapa. Dia dibonceng di belakang berdua. Nah, saya lihat di kaca spion. Akhirnya kan niat saya kan pengennya ngejar, pengennya bertanya. Saya langsung mutar balik mobil dulu. Saya arah putar balik dulu. Setelah pas posisi saya lihat udah jauh si bapak itu udah hilang masuk ke tikungan. Ya udah saya kejar juga, ikutin tikungan itu. Nyampe di tikungan udah nggak ada siapa-siapa. Kok cepat sekali, saya berpikir. Kok bapak itu kok cepat sekali, kemana larinya? Ya udah saya lanjutkan aja, udah ikutin jalan itulah sampai habis. Saya ikutin jalan itu sampai habis, nggak tahu kemana arahnya, saya nggak tahu. Yang penting saya ikutin. Terus saya berpikir ini karena udah mau pagi kan, saya berpikir udah mau pagi. Ya siapa tahu ada orang lewat atau siapa tahu ada kendaraan yang lewat. Ya udah ke jalan itu saya menemukan agak sedikit naikkan jalan. Nah disitulah saya ngelihat ada lampu, ada sorotan lampu motor. Nah, saya cari langsung ke sana, ke tempat lokasi itu. Ya udah saya cari, saya agak sedikit naik, jalanan itu agak sedikit naik. Ya udah alhamdulillah saya menemukan jalan utama. Saya diam sejenak, saya mau ngambil arah kemana ini? Ya akhirnya saya putusin saya ngambil arah ke kiri. Selang beberapa meter dari tikungan itu, nah disitulah saya menemukan ada bangunan. Nah bangunan tempat peribadatan, 5 peribadatan itu. Ada pura, ada masjid, ada gereja di situ Pak Randy. Udah di situ dah. Alhamdulillah saya berpikir bersyukur dah, alhamdulillah dah udah. Saya berpikir diam dah dulu sejenak di situ. Soalnya ini dia percaya nggak percaya. Iya, tadi malam itu Mas dengar kabar si Koko pertama kan yang tahu ya, itu betul. karena sama istri sampean ya. Ya betul. Itu Koko nelpon saya karena emergensi, kebetulan saya kan yang bagian tugas sampai pagi. Yang tugas. Iya, betul. Malam sampai pagi. Jadi saya langsung tinjau ke lokasi. Itu kita cuma berempat sama istrinya bapak gitu kan. Ya. Dari situ saya langsung udah saya minta bantuan teman-teman karena ini lawan kita bukan transport ya. Lawan kita yang nggak jelas gitu. Akhirnya saya panggil emergency 123, ada banyak yang datang, saya kerahkan semua dan seluruh Goodway sampai Rumah Beranda Mumbul, Beranda Garden, saya yang ke tempat semak-semak semua Pak, sama namanya Pak Marno sama Pak Eko, sama berempat. Lalu habis dari yang semak-semak sampai yang tempat rawa-rawa, habis itu lanjut lagi ke keranda, ke kremasi, tempat kremasi, ke kuburan. Berarti benar ada kuburan, benar Pak Rini. Karena saya baru pertama kali saya ngantar tamu ke sana, tapi memang ada kuburan di sana posisinya. Ya, mungkin kalau yang dari ceritanya bapak saya ini ya, mungkin bapak di dalam kuburan mungkin saat itu loh ya. Mungkin. Karena posisinya adalah bapak keluar itu habis gitu kiri terus kanan. Bapak itu kan lihat tempat 5 agama ya, bapak mungkin, tapi yang di dalam kuburan kita cari itu memang bapak nggak ada. Terus habis sebelah kuburan kremasi itu kan ada perumahan itu sebelahnya pas. Iya. Saya sampai masuk dalam sampai jurang-jurang saya cari nggak ada memang Pak. Kita yang nyari ada mungkin sekitar 25 orang tadi malam itu. Ya, saya kaget Pak. Tadi waktu saya udah di rumah saya lihat di tim emergensi ada share foto. Ya Allah sampai segininya gitu kan tim emergensi kan. Ada ngumpul kan di jalan, ada foto kan di situ, saya juga kaget. Nah kondisi itu saat itu handphone saya lowbat semua Pak, tiba-tiba lowbat semua. Jadi saya tidak bisa menginfokan kondisi saya saat itu. Iya, makanya saya telepon, saya bingung nih. Aduh ini kalau sampai orang ini hilang ini yang runyem ini saya bilang. Tetap kita sampai pagi Pak, sampai 6:30 kita dari olah TKP jam 1:30 sampai 6:30 baru kita balik gitu dari Goodway itu. Kan kita start pointnya semua di Goodway kan, baru masuk saya bagi untuk 5 orang itu 6 orang saya bagi yang arah Beranda Garden, Beranda Mumbul, yang semak-semak saya semua saya pencar gitu, nyari semua kan. Iya. Sampai kita turun di hutan itu mobil nggak bisa masuk kan, kita cuma turun orangnya aja akhirnya di dalam itu ada pura dia. Itu pagi jam setengah 5 lah. Ada pura tapi nggak ada mobil, nggak ada apa di situ. Kita cari di mana ini. Karena soalnya kita
kita penasaran ini kok driver ini hilang gitu loh, nggak bisa, dan udah kadang minta tolong kan. Nah akhirnya udah selesai semua pagi itu, istrinya mungkin ngecek ke vendornya bapak ya. Saya bilang udah cek aja dulu, saya tunggu kabarnya, karena kalau kehilangan seseorang itu pelaporan kepada polisi itu 1 kali 24 jam untuk kehilangan kan. Iya betul Pak, mekanismenya seperti itu Pak. Makanya saya tunggu kabarnya. Ternyata tadi saya waktu udah bangun tidur kan, jam 2:30 saya lihat di emergency, oh udah ketemu, oh ya udahlah. Yang penting cuman saya mau tanya ceritanya gimana alurnya dari awalnya itu, baru bapak cerita sekarang kan. Nah saat kemarin itu saya cek uang yang kemarin dikasih si penumpang itu nggak ada Pak. Nggak ada, uangnya itu udah nggak ada, udah hilang. Saya ingat kok, saya dapat pendapatan berapa semalam itu, saya ingat kok tiba-tiba nggak ada gitu, uang yang dikasih 100-an baru itu tuh nggak ada. Udah saya berpikir udah nggak ada, saya berpikir udahlah ngangkut kita sudah selamat aja, udah bersyukur gitu, saya berpikir di sana Pak. Iya. Yang penting saya juga kaget sih, saya juga kaget, istri saya juga di sana juga kaget, oh kenapa kok tiba-tiba ada kontak koordinasi sama anak saya gitu loh. Soalnya selama masih di PTOB yang sharing atau siapa ya, saya pribadi dari emergency juga pasti meluncur. Saya langsung tanya ke ketua juga kan, ini prosesnya gimana, udah cari dulu ke sana, meluncur sana dulu, baru saya meluncur sana sama rekan-rekan semua. Oh iya, berarti betul Pak, kemarin waktu saya kemarin diam itu di tempat itu ternyata di kuburan berarti itu Pak ya? Ya mungkin di dalam kuburan itu Mas, cuman kita memang ya, kita kan mata juga nggak mungkin terbuka untuk mata kita terbuka kan. Halo? Iya. Halo? Iya, Iya Mas.